Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk dengan kategori perangkat jaringan komputer. Dalam hal ini produknya berupa wireless. Produk ini bernama repeater atau bisa juga disebut sebagai penguat sinyal atau bisa juga disebut sebagai range extender. Dari namanya sendiri, range extender artinya produk ini bisa digunakan untuk membantu kita dalam memperpanjang atau memperluas jangkauan sinyal dari WiFi yang kita miliki. Oke, sebelum lanjut ke bagaimana melakukan settingan dari wireless range extender ini, gue akan jelasin dulu beberapa poin yang perlu gue tekankan ke teman-teman agar teman-teman nggak salah paham atau salah mengerti mengenai fungsi dari produk ini. Yang pertama adalah Wi-Fi. Istilah Wi-Fi. Wi-Fi itu tidak sama dengan internet. Sampai di sini, gue harap teman-teman udah paham ya. Artinya Wi-Fi itu tetap bisa digunakan baik dengan internet maupun tanpa internet sekalipun. Contoh kasusnya untuk tanpa internet, biasanya penggunaan Wi-Fi itu digunakan untuk sharing printer. Biasanya di perkantoran itu cukup umum untuk diterapkan karena biasanya di satu lantai dengan banyak karyawan atau banyak pengguna biasanya memilih untuk menggunakan beberapa printer tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan menggunakan sharing printer bisa melalui Wi-Fi atau juga menggunakan kabel ya. Kalau untuk wirelessnya artinya kita menggunakan Wi-Fi. Selain itu juga dengan Wi-Fi untuk tanpa internet kita juga bisa menggunakan untuk sharing data dari satu komputer ke satu komputer yang lainnya dan juga untuk transfer data dari satu komputer ke satu komputer yang lainnya. Tentunya syaratnya adalah perangkat tersebut tetap berada di satu lokal area atau jaringan lokal yang sama. Oke, selanjutnya gue akan tampilin sebuah gambar yang memberikan ilustrasi ke teman-teman agar teman-teman lebih paham lagi bagaimana sih cara kerja dari si wireless range extender ini supaya nggak salah paham untuk fungsi dan kegunaannya seperti apa. Di gambar ini gue membuat dua buah environment atau sebuah lingkungan, katakanlah yang sebelah kiri ini yang ada towernya itu adalah environment A atau lingkungan A. Nah, untuk environment A atau lingkungan A ini sepenuhnya itu bisa diakses atau diutak-atik oleh service providernya. Kalau kita berbicara mengenai koneksi internet, artinya ini bisa sepenuhnya diakses atau diutak-atik oleh internet service providernya sendiri yang punya tower tersebut. Akan tetapi kita sebagai pengguna, kita nggak punya akses atau nggak punya hak untuk melakukan otak-atik untuk konfigurasi di lingkungan A ini. Dan kemudian yang kedua adalah environment B atau lingkungan B. Di sini bisa dikatakan sebagai local area network ya, atau jaringan lokal, di mana ini contohnya tuh bisa di perkantoran, bisa juga di universitas, bisa juga di sekolah, atau bisa juga di kafe. Nah, untuk penerapan wireless range extender ini, katakanlah gue kasih contoh, ada sebuah bangunan, bisa katakanlah kantor ya, dia punya 3 lantai di bangunannya itu, kemudian juga di lantai 1 dia ada wireless utamanya. Kemudian juga user di lantai 1 dan lantai 2 itu biasanya masih bisa mengakses wireless di lantai 1. Tetapi untuk user di lantai 3, karena sudah terlalu jauh dan juga cukup banyak tembok yang menghalangi sehingga sinyal dari Wi-Fi di lantai 1 itu tidak sampai ke lantai 3. Sehingga usernya itu nggak bisa sama sekali untuk login atau akses ke Wi-Fi tersebut. Nah, dalam kasus inilah wireless range extender ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wireless range extender ini bisa teman-teman taruh di lantai 2. Jadi tugasnya memperpanjang atau meneruskan sinyal dari Wi-Fi di lantai 1. Atau bisa juga teman-teman taruh di penghubung antara lantai 2 dan lantai 1 ya. Bisa di
depan tangganya atau di tengah-tengah, sehingga pengguna di lantai 3 itu bisa mendapatkan akses untuk sinyal WiFi di lantai 1. Nah, di sini masih sekedar untuk WiFi-nya aja, tapi jika teman-teman ingin bisa mendapatkan koneksi internet, tentunya teman-teman harus memiliki satu alat tambahan, yaitu modem. Ingat ya, kalau berhubungan dengan internet, itu semuanya kita harus butuh sebuah alat yang namanya modem. Nah, untuk modem inilah yang berperan sebagai komunikasi antara environment A atau lingkungan A dengan lingkungan B ini, sehingga user-user di lingkungan B ini bisa menggunakan akses internet. Dan untuk modemnya sendiri ya tentunya berbeda-beda ya, bisa teman-teman kondisikan sesuai dengan selera masing-masing. Pilihlah dengan brand yang sesuai dengan selera masing-masing, dan tentunya pilih service provider yang memang sinyalnya kuat di lingkungan teman-teman. Dan sekarang gue langsung aja untuk praktekin bagaimana cara untuk mengkoneksikan dari wireless range extender ini. Oke, dan sekarang gue akan lanjut ke bagaimana cara kita men-setting dari wireless range extender ini ke modem yang kita punya, biar setiap pengguna atau user yang connect ke wireless range extender ini bisa ada akses internetnya. Nah, untuk yang gue gunakan sebagai contoh kali ini brand merek dari Huawei. Ini tipenya WS331C, untuk kecepatannya itu 300 Mbps, dan ini desainnya memang untuk wireless indoor ya. Oke, kalau untuk yang desainnya itu memang dibuat untuk outdoor, tentunya memang dibuat agar bisa tahan terhadap suhu panas dan suhu dingin ya, bisa tahan terhadap paparan sinar matahari dan tahan juga terhadap air hujan. Yang gue contohin kali ini adalah untuk wireless range extender untuk di dalam ruangan, dan bentuknya sendiri sangat kecil dan portable, dan untuk colokannya sendiri itu dia udah nempel langsung ya di perangkat wirelessnya sendiri. Dan ini untuk model ini adalah model yang gua anggap ini cukup mudah untuk disetting, karena penggunaannya pun memang cocok untuk teman-teman atau user yang memang nggak terlalu paham atau mengerti mengenai jaringan komputer ya. Jadi dengan menggunakan ini cukup mudah, teman-teman tinggal colok, dan di sini juga ada fitur WPS-nya. Jadi kalau di modem teman-teman juga ada fitur WPS-nya. Jadi dua-duanya diaktifin, bisa teman-teman langsung pencet aja dua-duanya bareng. Jadi dia nanti akan terkoneksi secara otomatis tanpa harus login ke dashboard dengan user admin terlebih dahulu ke dalam WiFi wireless range extender ini. Oke, dan sekarang gue akan share screen di laptop gue. Sekarang gue akan melakukan cara kedua. Kalau cara pertama tadi, kalau teman-teman modemnya punya fitur WPS, itu cukup mudah, tadi ya udah gue jelasin di awal. Dan ini cara kedua, kalau modem dari teman-teman itu nggak punya fitur WPS-nya. Teman-teman langsung buka aja internet browsernya masing-masing, kemudian ketik IP sesuai dengan IP yang sudah diinformasikan di lembar manual penggunaan ya yang teman-teman dapat. Oh ya, sebelumnya gua infoin dulu bahwa untuk range extender, wireless range extendernya sendiri itu bebas ya teman-teman, nggak harus sama pakai yang gua contohin kali ini. Gua pakai Huawei, teman-teman boleh pilih merek apapun, yang penting fungsinya adalah sebagai wireless range extender. Jadi teman-teman bisa sesuaiin dengan budget juga ya, karena setiap produk itu tentunya punya harga yang berbeda-beda. Oke, sekarang IP-nya udah gue ketik di browser 192.168.33.1, gue ketik enter. Ini udah masuk ke login formnya, halaman loginnya. Untuk password standar ya, semua perangkat jaringan komputer awalnya itu pasti passwordnya admin, karena buat mempermudah kita untuk login awal. Selanjutnya teman-teman boleh ganti passwordnya biar orang lain itu nggak bisa login ke dalamnya. Kemudian juga ini statusnya masih disconnect karena belum gua konekin ke modem gua. Di sini gua klik tombol reconfigure. Kemudian di sini ada dua pilihan ya, bisa automatic scan otomatis dia untuk semua sinyal WiFi yang ada di lingkungan sekitar,
Kemudian pilihan kedua ada bisa di add manual kalau dia pakainya private net ini ya, wifi private ya. Biasanya itu nggak bisa muncul kalau kita searching, jadi harus diketik manual namanya apa dan langsung password, biasanya itu langsung connect. Kemudian di sini udah muncul ya beberapa wifi, dan ini untuk modem gua namanya XSS. Ini gua klik aja dan dia udah terpilih, kemudian gue tinggal masukin passwordnya. Kemudian kita klik next, kemudian finish. Oke, jadi ini sekarang statusnya udah connect ya, kemudian juga modemnya udah kebaca, yang di expand artinya sinyalnya yang diperluas itu adalah si modem. Nama modem gua tadi gua kasih nama XSS. Oke, sekarang tinggal ngetes aja apakah si wireless range extender ini udah ada internetnya atau belum. Gua coba akses Google. Oke, sekarang artinya udah terkoneksi ya. Oke, sekian itu aja informasi dari gua mengenai wireless range extender dan penggunaannya seperti apa, dan semoga teman-teman bisa paham ya untuk fungsinya dan nggak salah mengerti untuk fungsinya sendiri dari wireless range extender ini. Sekian video dari gua, sampai jumpa di video gua selanjutnya.